Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 578 dari Mushaf Al-Quran, yaitu surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai dengan surah Ad-Dahr ayat 5 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalla bal yuhibbuna al-'ajilih wa yadharuna al-akhirih wujuhun yawma idzin nadhirih ila rabbiha nadhirih wa wujuhun yawma idzin basirih تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدي ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى. Ini disunahkan membaca subhanaka fabala. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada surah Al-Qiyamah ayat 20, bal yuhibbun bal tuhibbun, boleh tak boleh ya. Wa yadharun wa tadharun, boleh ya boleh tak, terjemahnya berubah. Kemudian wa qila marraqa, boleh disambung tanpa saktah, boleh juga pakai saktah. Wa qila man raqa, saktah itu berhenti satu harokat atau satu ketukan tanpa mengambil nafas, itu namanya apa? Saktah. Kalau pakai nafas bukan saktah. Saktah itu tanpa mengambil nafas. Kemudian ayat 36, ayah sibu ayah sabu, sinnya boleh kasrah boleh fathah sebagaimana biasanya. Ayat 37, maniyin tumna, biasanya maniyi yumna, boleh ya boleh tak. Semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun pada surah Al-Dahr atau Al-Insan, ini tadi pada ayat pertama saya membaca dengan idgham antara ra kepada lam. Minad dahallam, dahallam,
roknya hilang, masuk pada lam. Biasanya minad dahri lam. Dua-duanya boleh. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Qiyamah ayat 20, kalla, jangan begitu, bal, bahkan, tuhibbuna, kalian itu mencintai, atau yuhibbuna, mereka itu mencintai al-ajilah, dunia. Ajilah itu arti asalnya sesuatu yang segera, maksudnya dunia. Watadharun, dan kalian itu meninggalkan, atau wayadharun, dan mereka meninggalkan al-akhirah, akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yuhibbunal ajilah, mencintai dunia, wayadharunal akhirah, meninggalkan akhirat. Kenapa? Karena orang kafir taunya dunia, tidak tahu akhirat. Sebagaimana disebutkan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya pada surah Ar-Rum ayat 7. Mereka orang-orang kafir itu hanya mengetahui sesuatu yang zahir dari kehidupan dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sementara mereka itu lalai dari akhirat. Nah, karena itu pelajaran untuk kita dari ayat ini adalah jangan memiliki sifatnya orang-orang kafir. Sifatnya orang kafir apa? Mikir dunia terus, tidak pernah mikir akhirat. Saya khawatir kalau kita tidak sholat jamaah di masjid, itu kita termasuk orang-orang yang memiliki sifatnya orang kafir. Kenapa? Jelas bahwasanya orang sholat di rumah pahalanya hanya 1. Sementara kalau sholat di masjid pahalanya 27. Nah, kalau kita tidak tertarik terhadap itu, kita mengatakan nggak apa-apa, pahala 1. Itu seperti orang kafir, yadharunal akhirah, meninggalkan akhirat. Diiming-imingi pahala 27, nggak tertarik sama sekali. Karena itu hendaklah kita tampakkan dalam diri kita sifat-sifat orang-orang beriman. Kita lenyapkan dari diri kita sifat-sifat orang-orang kafir, ya. Tidak sepantasnya sifat orang kafir ada pada diri kita, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah bicara tentang akhirat. Akhirat itu kesimpulannya apa sih? Nah, sebelum kita baca ayatnya, saya tampilkan kesimpulan akhirat dari ayat yang lain yang lebih ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Asy-Syura ayat 7, ini kesimpulan akhirat, yaitu yaumal jam'i, pada hari di mana Allah kumpulkan seluruh makhluk. Kesimpulannya adalah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk jannah, sekelompok masuk neraka atau masuk sa'ir. Sa'ir itu salah satu dari nama-nama neraka. Nah, itu kesimpulan di akhirat. Dengan kata lain, di akhirat hanya ada 2, mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan murka Allah. Yang dapat murka Allah masuk neraka, yang dapat rahmat Allah masuk surga. Mudah-mudahan semua kita termasuk yang mendapatkan rahmat Allah, selamat dari neraka tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini Allah menjelaskan bagaimana itu kondisi akhirat. Wujuhun, beberapa wajah, yauma idzin, pada hari itu, nadhiratun, berseri-seri. Kenapa wajahnya berseri-seri? Tentu saja karena mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah disebutkan pada surat yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Mutaffifin ayat 24, dan ini sudah kita pelajari di masjid yang lain. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengetahui pada wajah mereka nadratan na'im. Nadrah itu adalah nadhirah tadi, ya, kecerahan wajah. Kenapa? An-na'im, karena mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak. Ini wajahnya orang-orang beriman masuk ke dalam surga, sehingga wajahnya berseri-seri karena melihat kenikmatan di sekitarnya. Nikmat yang paling besar dalam jannah adalah apa? Allah sebutkan di sini, ila rabbiha, kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah, nadhiratun, melihat.
Jadi salah satu penyebab kenapa wajahnya ahli surga itu kok berseri-seri, bersinar, itu karena mereka bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan, nikmat yang paling disukai ahli surga itu adalah melihat Allah. Mengalahkan nikmat melihat istri cantik bidadari surga, mengalahkan itu. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kondisinya nanti di dalam surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika ahli jannah sudah masuk jannah, Allah bertanya, apakah kalian menghendaki sesuatu yang saya akan tambahkan kepada kalian? Jadi nikmat sudah lengkap, tapi Allah pengen ngasih tambahan. Tambahan itu artinya bonus, okay? Maka mereka mengatakan, bukankah engkau sudah putihkan wajah kami? Bukankah engkau sudah masukkan kami ke jannah? Bukankah engkau sudah selamatkan kami dari neraka? Jadi ahli jannah ini nggak paham bonus apa kira-kira ini, minta tambahan apa lagi. Nah, maka Allah berikan jawaban, fayukshaful hijab, maka hijab yang menutupi Allah disingkap. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim, maka tidaklah ahli jannah diberi sesuatu yang lebih mereka sukai minan nadhar ila rabbihim, daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka melihat kepada Allah itu bonus yang ditambahkan oleh Allah kepada ahli jannah setelah kenikmatan sempurna diberikan kepada mereka. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyebutnya sebagai ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Tambahan. Bisa dilihat pada surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mendapatkan al-husna, sesuatu yang terbaik, maksudnya surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan, maksudnya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tafsirnya tadi adalah apa? Ziyadah, yaitu azidukum, Allah akan menambahi kepada kalian, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita bisa melihat Allah di dalam surga tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Saya temukan hadis, tetapi hadisnya tidak sahih, bahwasanya melihat kepada Allah di dalam surga itu terjadinya pada hari Jumat, tetapi tidak sahih melihat kepada Allah setiap hari Jumat. Tapi hadisnya apa? Tidak sahih. Yang sahih adalah mereka menziarahi Allah. Mohon maaf, ini hadisnya yang tidak sahih tadi ya. Innal ahlal jannah, sesungguhnya ahli jannah, la yahtajuna ilal ulama fil jannah, mereka butuh kepada ulama dalam surga. Wa dzalika annahum yazuruna Allah taala fi kulli jum'ah, karena mereka itu menziarahi Allah pada setiap Jumat. Dalam riwayat yang lain, melihat Allah setiap Jumat. Nah, ini hadisnya derajatnya adalah maudhu atau palsu. Yang sahih adalah bukan itu, tapi yang sahih adalah inna fil jannati lasuqan, di dalam jannah ada pasar, ya'tunaha kulla jumu'ah, mereka mendatangi pasar itu pada setiap Jumat. Nah, ini yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nah, maka wallahu a'lam, apakah melihat kepada Allah ini betul-betul setiap Jumat, sebagaimana kita setiap Jumat melihat khatib pada khutbah Jumat, maka kemudian pada hari Jumat di dalam jannah dimuliakan oleh Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala setiap Jumat? Wallahu a'lam. Saya belum temukan hadisnya yang sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wujuhun, dan beberapa wajah yauma idzin, pada hari itu basiratun, bermuka masam. Kenapa bermuka masam? Tadhunnu, dia yakin ayyuf'ala, bahwa akan diperlakukan biha, terhadap dirinya, faqiratun, sesuatu yang menghancurkan. Ini kira-kira wajahnya siapa? Orang-orang kafir. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana sebagian wajah putih berseri-seri, sebagian wajah menghitam. Hitam karena
bermuka masam karena ketakutan. Kenapa takut? Karena yakin pasti akan diperlakukan sesuatu yang menghancurkan mereka. Nah, yang dimaksud faqirah, sesuatu yang menghancurkan mereka, itu maksudnya adalah dukhulun nar, dimasukkan dalam neraka. Karena dimasukkan dalam neraka ini penuh dengan siksaan yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Nah, kata-kata tadhunnu dulu pernah saya sampaikan. Tadhunnu kalau itu maksudnya adalah orang beriman, itu artinya yakin. Kalau yang dimaksud itu adalah orang kafir, itu artinya ragu. Nah, tapi di sini keluar dari kaidah. Ini tadhunnu ini siapa? Orang kafir. Tapi artinya bukan ragu, artinya apa? Yakin. Tadhunnu, orang kafir ini yakin, wajah-wajah yang bermuka masam tadi yakin bahwasanya akan diperlakukan padanya sesuatu yang menghancurkan. Kemudian Allah mengatakan, kalla, jangan begitu. Idza, apabila balaghat, telah sampai, maksudnya nyawa telah sampai, at-taraqi, pada kerongkongan. Waqila, dan dikatakan, man, siapakah, raqin, yang bisa meruqyah atau bisa mengobati. Wa dhanna, dan dia sudah yakin, annahu, bahwasanya hal itu, yaitu kematian, adalah al-firaqu, perpisahan. Perpisahan antara yang mati dengan yang hidup. Wal taffat, dan telah bertemu as-saqu, betis, bisaqi, dengan betis. Ini maksudnya adalah kondisi ketika orang sudah mati. Mati itu permulaannya bagaimana? Permulaannya adalah balaghatit taraqi, nyawanya naik sampai ke kerongkongan. Nah, nanti akan lepas meninggalkan tubuh. Itu permulaan mati. Maka maksud ayat ini adalah kalla, jangan begitu. Jangan begitu bagaimana? Kembali kepada ayat 20. Jangan cinta dunia kemudian meninggalkan akhirat. Nah, maka kalla ini kembali kepada ayat sebelumnya yang agak jauh. Karena ayat 22 ini adalah penjelasan tentang al-akhirah. Apa itu akhirat? Akhirat adalah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah sampai kepada faqirah. Ini penjelasan akhirat. Selesai di sini. Nah, selesai penjelasan akhirat, kembali ke pembahasan semula, yaitu cinta dunia meninggalkan akhirat. Allah katakan, kalla, jangan begitu. Jangan cinta dunia meninggalkan akhirat. Jangan tidak sholat. Jangan sholat di rumah saja, karena tidak percaya dengan pahala 27 yang dilipat gandakan oleh Allah bagi orang yang sholat jamaah. Jangan begitu. Karena kalau sudah sampai nyawa itu pada kerongkongan, maka semua orang yang mengalami hal itu akan percaya dengan semua yang diberitakan oleh Quran dan Nabi SAW. Jadi orang-orang kafir, kapan mereka percaya adanya akhirat? Percaya adanya akhirat kalau sudah kerongkongan pada apa? Kerongkongan dilewati oleh nyawa. Itu mereka baru percaya dengan akhirat. Kenapa? Karena matanya orang pada waktu itu dibikin oleh Allah bisa melihat hal yang gaib. Malaikat datang melihat, nyawanya melayang naik melihat. Buktinya orang mati matanya pasti apa? Melorok ke atas atau melirik. Itu karena melihat nyawanya terlihat, wujudnya apa terlihat. Tapi yang melihat hanya orang yang mati. Nah, maka maksudnya Allah adalah jangan begitu, karena kalau kamu sudah mengalami mati, kamu sudah tidak bisa melakukan tobat. Tetapi sebelum nyawa melayang, maka kamu bisa bertobat. Adapun yang dimaksud waqila marraq, ini adalah keluarganya yang di sekitar orang mati. Kalau sudah melihat keluarganya hampir mati ini, dia bertanya, siapa lagi yang bisa mengobati? Maksudnya tidak ada yang bisa mengobati. Karena sudah mati, sudah hampir mati. Yang namanya orang mati itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Ini tafsir yang terkenal untuk kata-kata waqila marraq. Ada lagi tafsir yang lain. Waqila, dan dikatakan, maksudnya malaikat berkata. Apa kata malaikat? Man raqin, siapakah yang akan naik? Maksudnya siapa yang akan naik membawa rohnya orang ini? Karena malaikat ada dua macam, ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Malaikat azab itu mengambil roh-rohnya orang-orang kafir. Malaikat rahmat itu mengambil roh-rohnya
orang-orang beriman. Nah, maka malaikat bertanya, ini jatahnya siapa nih? Jatahnya malaikat rahmat atau malaikat azab? Ini tafsiran yang kedua. Sehingga kata-kata raqin di sini bukan dari kata-kata ruqyah. Kalau tafsiran pertama tadi raqin dari kata-kata ruqyah. Kalau tafsiran kedua raqin dari kata-kata ruqi. Ruqi itu artinya naik. Ya, siapa yang naik membawa rohnya ini? Nah, dalam hadis yang sahih yang panjang dulu pernah saya bacakan hadisnya Jabir, bahwasanya malaikat itu membawa naik semua nyawa, baik itu nyawa orang beriman maupun nyawanya orang kafir. Tapi nyawanya orang beriman diterima oleh Allah, nyawanya orang kafir disuruh dilempar sono, nggak diterima oleh Allah. Langit nggak mau terbuka. Kenapa? Baunya sangat busuk, itu nyawa orang-orang kafir itu. Nah, mudah-mudahan kalau kita mati nyawa kita termasuk nyawa yang wangi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang dimaksud wal taffatis saqu bisaq, betis ketemu betis, ini kondisi orang mati. Karena orang mati pasti akan dimasukkan dalam kafan. Kalau sudah masuk kafan, betisnya pasti ditemukan dengan betis. Tidak dipenggangkan gini, ditemukan, dipertemukan. Ini tafsiran yang pertama. Ada lagi tafsiran yang lain, wal taffat, dan telah bertemu as-saqu, kesusahan, bisaqi, dengan kesusahan. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Karena orang Arab menyebut kesusahan dengan istilah saq, yang arti asalnya betis. Sehingga dua tafsir ini sama-sama benar. Memang orang mati itu betisnya akan dipertemukan, dimasukkan dalam kain kafan, dan orang mati itu mengalami kesusahan bertemu kesusahan, kesusahan di atas kesusahan. Karena dia adalah mengalami hari terakhir dunia dan masuk pada hari pertama akhirat. Kesusahan ketemu kesusahan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipermudah kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, yauma idzin, pada hari itu, al-masaqu, tempat kembali. Nah, ini adalah tafsiran tadi, roh akan dibawa ke langit. Itulah yang dimaksud ila rabbika yauma idzinil masaq. Rohnya akan digiring, dibawa ke langit, dikembalikan kepada Allah yang menciptakan. Tapi ada roh yang diterima oleh Allah, ada roh yang dibuang, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit pun tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah ini, di mana ada nyawa-nyawa yang tidak diterima oleh Allah, pada surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru anha, sombong kepada ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Maksudnya apa tidak dibuka pintu langit? Ketika rohnya diangkat tadi, pintu langit tidak dibuka oleh Allah, enggak diterima, suruh dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rohnya orang beriman, pintu langitnya dibuka. Naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sampai kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, ini hambaku, kitabnya ditulis pada Illiyin. Setelah itu rohnya kembalikan ke bumi lagi. Kenapa? Karena saya ciptakan dari bumi dan saya akan bangkitkan dari bumi. Maka rohnya kembalikan ke bumi lagi. Rohnya turun lagi. Jadi roh yang melayang-layang itu ya benar, hadisnya sahih. Tapi bukan jadi pocongan, bukan. Ya, dalam bentuk roh yang kita tidak melihat. Nah, setelah itu rohnya dikembalikan ke kuburan supaya malaikat mungkar nakir bertanya. Pertanyaannya 3, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, maka orang beriman menjawab pada saat itu rohnya sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir fala saddaqa, maka tidaklah dia membenarkan, wala shalla, dan tidak pula dia salat, walakin, akan tetapi, kadzdzaba, dia mendustakan, wa tawalla, dan dia berpaling. Jadi orang kafir itu keburukannya zahir dan batin. Fala saddaqa, tidak membenarkan, hatinya tidak membenarkan, berarti hatinya kotor, najis hatinya. Wala shalla, dia tidak sholat, berarti zahirnya jelek, badannya tidak pernah mau
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman mestinya dua-duanya tunduk kepada Allah. Hatinya bagus, kemudian dohirnya juga bagus. Nah, maka alhamdulillah kita sekarang ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bodi kita, dohir kita sekarang ini sedang taat kepada Allah, berada di rumahnya Allah. Ini ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini berarti dohir kita sedang bagus, mendengarkan sesuatu yang baik. Tinggal satu tugas kita, yaitu apa? Membersihkan batin kita. Shaddaqah. Orang-orang kafir batinnya najis. Karena itu dalam surah At-Taubah Allah menyebut orang musyrik itu orang yang najis. Surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najas. Tiada lain orang-orang musyrik itu najis. Nah, najis di sini jangan disalahpahami, bukan najis zahirnya, tapi najis batinnya. Karena itu kalau kita punya saudara kafir, ketika kita ketemu salaman, itu nggak usah dicuci tangan kita, nggak ada masalah. Karena bukan najis zahirnya, tapi najis batinnya. Para ulama tafsir katakan najis hatinya karena isinya syirik. Thumma kemudian dhahaba, dia pergi ila ahlihi, kepada keluarganya, yatamatta, mulet. Tahu mulet Pak? Mulet itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini apa? Bergeliat, menggeliat. Ini adalah kinayah dari dua sifat, yaitu sifat orang yang sombong, berjalan sambil menggeliat, dan juga sifat orang yang malas. Maka orang kafir itu sifatnya pemalas dan sombong. Bukan pemalas untuk cari duit, kalau cari duit semangat. Pemalas untuk ibadah. Nah, karena itu dua sifat ini jangan ada pada kita orang beriman. Jangan sampai berjalan seperti jalannya orang sombong, jangan sampai kita malas untuk ibadah. Nah, saya lagi-lagi khawatir orang muslim tidak mau salat ke masjid, khawatir betul-betul bahwasanya dia termasuk memiliki sifat-sifat orang kafir sehingga akan dihukum seperti orang kafir. Karena sifatnya orang kafir itu yatamatta, menggeliat alias dia pemalas, malas untuk ibadah itu malas. Nah, orang beriman tidak boleh malas untuk ibadah karena dia percaya adanya pahala untuk yang melakukan ibadah. Maka Allah mengatakan aula laka, mendekati kepada kamu, fa'aula, lalu mendekati. Thumma aula laka, kemudian mendekati kepada kamu, fa'aula, lalu mendekati. Maksudnya apa? Kehancuran mendekati kamu, wahai orang kafir yang sombong. Jadi ini maksudnya adalah ancaman dari Allah kepada orang yang sombong. Orang sombong itu mendekati kepadanya kebinasaan atau kehancuran, baik itu kehancuran di dunia atau kehancuran di akhirat. Kalimat ini aula laka fa aula ini pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu sifatnya kayak tadi itu. Sifatnya adalah satu, fala saddaqa wala shalla, tidak mau membenarkan ajaran Nabi, tidak mau salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, mendustakan, berpaling. Tsumma dhahaba ila ahli yatamatta, kalau pulang kepada keluarganya berjalannya dengan sombong dan dia tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Jahal ketika dia berjalan dalam keadaan sombong tadi, aula laka fa aula, kamu itu mendekati kepadamu kehancuran kalau kamu masih berjalan sombong seperti ini, tidak mau menerima ajaran yang saya bawa. Nah, setelah Nabi mengucapkan seperti itu, Allah turunkan ayat ini. Maka ayat ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka ayat ini pada asalnya bicara tentang Abu Jahal, tetapi siapapun yang memiliki sifat seperti ini termasuk yang diancam oleh ayat ini, tidak hanya Abu Jahal saja. Ini tafsiran yang terkenal untuk kata-kata aula laka, mendekati kepada kamu, yaitu kehancuran. Ada lagi tafsir yang lain, aula laka, pantas kamu, fa aula, lalu pantas, thumma aula laka, kemudian pantas kamu, fa aula, lalu pantas. Maksudnya kamu pantas berjalan sombong kayak begitu itu. Tapi maksudnya ini adalah melulu. Sebenarnya manusia itu tidak ada yang pantas berjalan sombong. Apa yang disombongkan oleh manusia? Diciptakan dari mani. Ketika sudah menjadi manusia seperti ini, meskipun cerdas, meskipun tampan, tapi dalam perutnya ada tai.
Apa yang disombongkan? Nanti ketika sudah mati masuk ke dalam kuburan, dimakan oleh ulat, membusuk. Jadi dimulai dari busuk, kemudian hidupnya juga membawa barang yang busuk, dan matinya nanti juga ditutup dengan busuk. Busuk, busuk, busuk. Disombongkan apanya? Maka ketika Allah mengatakan aula laka, kamu pantas untuk jalan sombong, itu kamu pantas. Kamu kafir dan kamu kalau berjalan sombong, pantas betul, pantas betul. Itu maksudnya ngelulu, ya. Padahal sebenarnya tidak pantas sama sekali. Kemudian Allah mengatakan ayah sibul insan, apakah manusia menyangka ayyutraka sudah, bahwasanya dia akan ditinggalkan dalam keadaan sia-sia. Maksudnya sia-sia ini dua. Pertama, sia-sia alias tidak ada kewajiban sama sekali selama hidup di dunia. Apakah manusia menyangka bahwasanya hidup di dunia ini bebas tanpa ada kewajiban sama sekali? Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban puasa. Apakah manusia menyangka begitu? Nah, itu persangkaan yang salah. Yang kedua, sudah sia-sia, maksudnya dia tidak akan dibangkitkan setelah mati. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan di kuburan tanpa dibangkitkan lagi? Nah, maka semua itu persangkaan yang salah. Namanya hidup itu pasti ada ujian, dan namanya hidup itu pasti akan ditutup dengan kematian, lalu akan dikembalikan lagi hidup bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan alam yaku, bukankah dia manusia itu nutfatan, sebagai nutfah, mimmaniyin, dari mani, yumna, yang dipancarkan, yaitu dipancarkan dari seorang laki-laki dimasukkan pada rahim seorang perempuan. Itulah yang disebut mani, ya. Mani itu sesuatu yang dipancarkan dari rahim, dari sulbi laki-laki kepada rahim wanita. Kalau sudah ketemu antara mani dengan mani, maka itulah yang disebut nutfah. Jadi nutfah itu apa? Mani ketemu mani. Kalau mani itu apa? Mani yang masih mani sendiri. Perempuan mengeluarkan mani, ini namanya mani. Laki-laki mengeluarkan mani, namanya mani. Ketika sudah berjumpa, namanya nutfah. Sebagaimana nanti akan kita bahas pada surat berikutnya. Maka nutfah ini arti yang lebih tepat bukan mani, ya. Nutfah itu artinya zigot, yaitu mani bertemu mani. Summa, kemudian kana adalah dia alaqatan, menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Segumpal darah. Fa khalaqa, lalu Allah menciptakan, fasawwa, lalu Allah menyempurnakan. Nah, ini proses penciptaan manusia. Fa ja'ala, lalu Allah menjadikan minhu, dari manusia itu, az-zaujaini, dua pasang. Dua pasang itu maksudnya sepasang. Orang Arab mengistilahkan dua pasang, tapi maksudnya dalam bahasa kita sepasang. Yang dimaksud sepasang adalah adz-dzakara, ada laki-laki, wal untha, ada manusia. Apa maksudnya Allah membicarakan tentang kehidupan manusia dari awal ini, dari mani menjadi janin ini? Ini maksudnya adalah Allah menunjukkan Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mampu menciptakan manusia memulai dari awal, maka untuk mengulangi lagi itu lebih mudah. Sebagaimana kita manusia membuat pertama itu kan biasanya susah, tapi kalau sudah bisa suruh ngulangi kan lebih mudah. Nah, kalau Allah memulai penciptaan manusia itu mampu, kenapa manusia yang kafir ini tidak percaya bahwa Allah mampu untuk mengulangi penciptaan manusia lagi? Itu maksudnya. Karena itulah Allah kemudian bertanya, alaisa dzalika, bukankah zat yang seperti itu biqadirin, mampu, ala ayyuhya, untuk menghidupkan al-mauta, orang-orang yang sudah mati? Ini pertanyaan tidak perlu dijawab karena sudah jelas jawabannya. Mampu menghidupkan manusia dari mani, maka berarti sangat mampu menghidupkan manusia dari tanah, yang tanah itu asalnya dulu adalah tubuh manusia. Karena ini pertanyaan, maka kita menjawab dengan ucapan subhanaka, maha suci engkau, fabala, betul, maksudnya betul katamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sebenarnya nggak perlu jawaban karena sudah jelas nih. Tapi memang sunnahnya kalau kita membaca ayat ini, kita membaca dengan subhanaka fabala. Apakah ada hadisnya? Ada hadisnya, tetapi tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahihnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau membaca ayat ini, beliau menutupnya dengan subhanaka fabala. Nah, kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir, bahwa ucapan subhanaka fabala ini sudah ijma', sudah disepakati oleh para ulama.
Karena itu meskipun ini yang melakukan adalah Ibnu Abbas, maka boleh kita katakan ini adalah satu sunnahnya para sahabat. Baik, karena itu mari kita baca ayat terakhir ini dengan kita tambahkan subhanaka fabala. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta subhanaka fabala. Kita lanjutkan surah Al-Insan, dan ini juga disebut sebagai surah Ad-Dahr. Disebut surah Al-Insan karena ada kata-kata Al-Insan, disebut surah Ad-Dahr karena ada kata-kata Ad-Dahr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ata, apakah telah datang, alal insani, kepada manusia, hinun, suatu masa, minad dahri, dari masa yang panjang, lam yakun, yang tidak adalah manusia itu menjadi syai'an madhkura, sesuatu yang disebut. Ini pertanyaan juga nggak perlu jawaban, karena semuanya sudah tahu bahwa manusia ini dulu asalnya adalah sesuatu yang tidak bisa disebut. Kita dulu sebelum lahir disebut apa? Janin. Sebelum jadi janin disebut apa? Mani. Sebelum mani disebut apa? Nggak ada namanya. Artinya manusia ini pernah mengalami tidak ada, oleh Allah diadakan. Berarti Allah Maha Kuasa. Lah kalau tidak percaya manusia ini, maka ayat ini masih nyambung pada ayat sebelumnya. Karena itulah para ulama mengatakan setiap surat dalam Al-Quran itu selalu nyambung dari awal sampai akhir. Al-Fatihah itu seperti daftar isi Quran. Namanya daftar isi kan berarti global. Rincian isinya surat-surat berikutnya. Karena itu kalau nulis buku paling bagus daftar isinya di awal atau di akhir? Di awal, supaya sama dengan apa? Al-Quran. Supaya orang itu kalau membaca buku tahu, oh isi buku ini adalah ini. Nah, dia akan tertarik, oh karena sudah tahu isinya. Kalau daftar isinya di belakang, dia harus buka-buka dulu, baru sampai terakhir, baru mengetahui daftar isi. Tapi kalau di halaman depan, maka pertama membuka langsung tahu daftar isinya. Allah kemudian mengatakan, inna, sesungguhnya kami khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia min nutfah, dari nutfah. Nutfah tadi apa? Campuran mani, zigot. Nutfah yang amsyajin, yang bercampur. Bercampur maksudnya campuran mani laki-laki dengan mani perempuan. Nabtalihi, kami akan menguji manusia. Karena akan diuji oleh Allah, faja'alnahu, maka kami menjadikan manusia itu sami'an, bisa mendengar, basiron, bisa melihat. Ayat ini maksudnya Allah menciptakan manusia ada tujuannya. Menciptakan manusia bukan sia-sia diciptakan gitu kemudian prung tinggal tok, enggak. Diciptakan untuk diuji. Maka ini sebenarnya jawaban untuk ayat sebelumnya tadi. Ayatnya apa? Ayat 36. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan ditinggalkan, dibiarkan dengan sia-sia tanpa diberi perintah, tanpa diberi larangan oleh Allah? Tidak begitu. Yang benar adalah nabtali. Allah akan menguji manusia. Maksudnya menguji di sini, menguji dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kenapa disebut ujian? Karena untuk mengetahui siapa yang lulus, siapa yang tidak. Kalau kita mentaati perintah Allah berarti lulus. Kalau kita meninggalkan larangan Allah berarti lulus. Tidak mentaati perintah Allah berarti tidak lulus. Melanggar larangan Allah berarti tidak lulus. Karena itu, jujur saja kita ini punya dosa-dosa enggak? Pasti punya. Karena itu mari istighfar setiap hari 100 kali minimal, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan jadikan utang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 100 kali minimal. Hari ini tidak membaca, besok ditumpuk 200 kali. Karena kita banyak dosa dan kita termasuk yang nabtali, diuji oleh Allah tetapi tidak lulus total. Kita lulusnya itu hanya sebagian saja. Disuruh salat 5 waktu, kita salat 5 waktu. Tapi disuruh khusyuk, apakah kita khusyuk? Ternyata enggak khusyuk, khusyuknya enggak sempurna. Nah, berarti enggak lulus sebenarnya ini. Tapi alhamdulillah sudah lulus dari sisi salatnya.
Maka yang dimaksud faja'alnahu sami'an basira, manusia dibikin mendengar melihat, itu maksudnya dia disuruh milih. Ini mata dan telinga ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk maksiat atau digunakan untuk taat? Kita ambil Quran, kita baca Quran, berarti kita pilih taat, pilih baik. Kita pilih majalah porno, itu berarti apa? Tidak taat, berarti ini tidak lulus. Itu maksudnya. Maka Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud sami'an basira ini adalah bisa digunakan untuk dua-duanya. Digunakan untuk taat silahkan, bisa. Digunakan untuk maksiat juga bisa. Terserah manusianya itu. Manusia sudah diberi akal oleh Allah, suruh mikir sendiri. Kamu pilih mana, terserah kamu. Pilih yang jelek, neraka. Pilih yang baik, surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah hadainahu, kami telah menunjuki dia manusia as-sabil, jalan. Imma syakiran, ada kalanya dia bersyukur, wa imma kafura, dan ada kalanya dia kufur. Maka yang dimaksud jalan ini adalah jalan kebaikan atau jalan keburukan. Allah sudah menunjukkan, yaitu dikirim Quran, dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk, dijelaskan mana yang syirik, mana yang tauhid, dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia suruh milih syakiran au kafura, syukur atau kufur. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadainahun najdain. Surah Al-Balad ayat 10. Kami telah tunjuki kepada manusia an-najdain, dua jalur, dua jalan. Jalan kebaikan sama jalan keburukan. Suruh milih. Inna sesungguhnya kami a'tadna, kami telah menyiapkan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, salasil, rantai-rantai, wa aghlalan, dan belenggu-belenggu, wa sa'iron, dan neraka yang dinyalakan. Sa'ir ini salah satu nama dari nama-nama neraka jahanam, disebut sa'ir karena dia menyala-nyala. Maksud ayat ini adalah setelah Allah menyuruh manusia untuk milih dua ini, milih yang baik atau yang buruk, milih kafir atau mukmin, Allah kasih ancaman. Kalau kamu pilih kafir, saya siapkan siksa. Jadi bukan berarti disuruh milih ini bebas total, bukan. Disuruh milih ini sudah dikasih akal oleh Allah. Kalau pilih yang baik itu yang sesuai perintah Allah, kalau pilih yang buruk itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga untuk orang beriman. Meskipun asalnya untuk orang kafir, ya. Kami siapkan untuk orang kafir rantai dan belenggu dan neraka sa'ir. Tapi orang beriman juga diancam hal yang serupa. Kalau kamu mengikuti sifatnya orang-orang kafir, yaitu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu juga berhak untuk mendapatkan api neraka ini. Apa bedanya antara salasil dengan aghlal, rantai dengan belenggu? Belenggu itu menurut para ulama adalah untuk mengikat tangan digabungkan pada tengkuk. Itu namanya belenggu. Kalau rantai itu mengikat kakinya atau tubuhnya. Jadi kakinya terikat, tangannya terikat, nggak bisa bergerak, sehingga tidak bisa lari dari neraka. Tidak ada ceritanya orang kafir lari dari neraka, nggak ada. Kalau di dunia orang di penjara bisa lari, banyak kejadian, banyak cerita. Di neraka tidak ada. Kemudian Allah bicara sebaliknya, innal abror, sesungguhnya orang-orang yang baik, yashrabuna, mereka itu minum, min ka'sin, dari gelas, kana yang adalah mizajuha, campurannya itu kafuro, minuman kafur. Ka'sin itu adalah gelas yang berisi minuman keras. Kalau isinya bukan minuman keras, tidak disebut ka'sin. Itu semua kata ka'sin dalam Al-Quran tafsirannya seperti itu. Jadi kata-kata ka'sin dalam Quran bukan gelas biasa, tapi gelas isinya minuman keras. Tapi minuman keras dalam surga tidak seperti minuman keras di dunia. Minuman keras di dunia menyebabkan perut sakit, menyebabkan kepala pusing, menyebabkan mabuk, menyebabkan pipis setelahnya, 4 keburukan. Di dalam surga tidak ada 4 keburukan ini, karena minuman di sana penuh kenikmatan. Adapun kafur itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kafur adalah minuman paling tinggi derajatnya di dalam surga. Mudah-mudahan semua kita minum kafur di dalam surga, tidak hanya minum kafur di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.